تنجينا من عذاب جهنم اللهم صل وسلم وبارك وسلم وكرم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عقولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام إلى آخر الأيام أما بعد. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian Senin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibeduk RT 04 RW 02 Desa Sarusajaya lokasi yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimahullah dan rahimahullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang begitu banyak, tiada terhingga, tiada terhitung, dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, dan nikmat umur tersebut kita gunakan untuk beribadah kepadanya, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang panas, masih diberikan kesempatan di jalan dunia untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, juga nikmat sehat walafiat khairatan organ batinah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan Islam, juga nikmat ilmu yang bermanfaat dan barokah yang beserta hidayah yang diamalkan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 17 di bulan Syawal tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2023, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, kita dapat kembali duduk di majelis ilmu sebagaimana biasa. Pengajian rutin kita dilaksanakan pada maghrib sampai isya, dan pada malam ini pengajian rutin kita tidak amin dibuka kembali setelah kurang lebih 1 bulan dipending atau ditawakufkan oleh karena bulan suci Ramadan. Insya Allah mulai malam ini kita akan melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga kita semuanya yang hadir juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menghubungi majelis ilmu, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, Islam, amal soleh yang banyak dan sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih di
terutama untuk orang-orang yang sangat kita cintai. Di antaranya adalah kedua orang tua kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, juga untuk kakek nenek kita, untuk para sepupu kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, baik saudara dari pihak ayah maupun saudara dari pihak ibu. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir yang berada di dalam masjid, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, wahai hadir dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk ibadah, diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang mudah, yang barokah, dan diberikan keturunan putra-putri yang saleh dan salihah, yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Apabila ada di antara anggota keluarga kita dan atau saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Betul kali yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Allah
العالمين يا روح الجود والكرم ربي ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظمة يا جيرة العالمين يا روح الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi wa man kana fi thalabil maksiyah kanatin naru fi thalabihi. Barang siapa yang menuntut, yang mencari ilmu agama, maka surga akan mencari orang itu. Jadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu agama, orang-orang yang selalu istiqomah secara kontinu, secara rutinitas, duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah, maka orang tersebut hakikatnya sebenarnya sesungguhnya adalah orang yang dicari oleh surga. Pada umumnya manusia ingin masuk surga, dan ada dari sebahagian besar umat manusia yang mencari jalan menuju ke surga dengan cara melakukan berbagai macam amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang istiqomah mencari ilmu agama justru dicari oleh surga. Bukannya dia mencari surga, tapi surga mencari dia. Itulah fadilah, keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang istiqomah mencari ilmu agama. Kemudian waman kana fi thalabil maksiyah kana tinnaru fi thalabihi. Dan barang siapa yang mencari perbuatan maksiat, artinya mengerjakan perbuatan dosa, mengerjakan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan munkarat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, maka adalah neraka akan mencari dia. Jadi orang-orang, para pelaku maksiat, para pelaku dosa, para pendurhaka kepada Allah, mereka dicari oleh neraka. Berdasarkan keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita ingin dicari oleh surga, maka seyogyanya lah, hendaknya lah, sepantasnya lah, sepatutnya lah, semestinya lah,
seharusnya lah kita selalu memposisikan diri kita sebagai orang yang menuntut ilmu agama. Di samping pula kita akan mendapatkan pahala besar di dalam surga. Yang besarnya pahala menuntut ilmu agama itu, kata Nabi, lebih afdol daripada pahala ibadah sholat, lebih afdol daripada pahala ibadah puasa, lebih afdol daripada pahala ibadah haji, bahkan lebih afdol daripada pahala jihad fisabilillah, perang di medan perang melawan orang-orang kafir, mati terbunuh di medan laga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwa beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fisabilillah." Kata beliau dalam hadis ini bahwa mencari ilmu agama itu lebih afdal menurut pandangan Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada pahala ibadah haji, daripada jihad fisabilillah. Justru orang-orang yang melakukan perjalanan dari rumahnya dengan niat mau mencari ilmu agama, dengan niat mau duduk di majelis ilmu, dengan niat mau duduk di pengajian rutin, mereka sedang berada di jalan Allah. Mereka sedang berada dalam rahmatnya Allah. Mereka sedang berada dalam kasih sayang Allah. Mereka sedang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man kharaja li thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a idza ja'al mautu li thalabil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa syahid." Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat mau mencari ilmu agama, dengan niat mau duduk di majelis ilmu, dengan niat mau hadir di pengajian rutin semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bahwa fisabilillah hatta yarji'a, kata Nabi, maka dia berada di jalan Allah, dia berada dalam ridho Allah, dia berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, dia dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah sampai ia pulang ke rumahnya. Dan apabila kematian merenggut nyawanya, sedang ia dalam keadaan menuntut ilmu agama, bahwa mata dan dia mati, bahwa syahid, maka dia matinya mati syahid. Berdasarkan keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mencari ilmu agama itu sama dengan pahala jihad fisabilillah, bahkan lebih utama daripada pahala jihad fisabilillah. Kalau kita jihad fisabilillah, perang di medan perang melawan orang-orang kafir seperti yang terjadi zaman Rasulullah ketika Rasulullah memimpin perang Badar, perang Uhud, perang Yamamah, perang Khandaq, perang Bidar, perang-perang yang lainnya, mungkin kita belum ada kemampuan atau boleh jadi belum ada kesempatan. Tapi dengan mencari ilmu agama, sebenarnya kita sedang berjuang di jalan Allah, sedang mensiarkan agama Allah, sedang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan orang yang selalu istiqomah mengagungkan syiar-syiar agama Allah, mempertahankan ajaran Islam di muka bumi yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh para nabi, itu adalah merupakan manifestasi bukti nyata bahwa dia hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah di muka bumi, barang siapa yang mensiarkan ajaran Islam di muka bumi dengan cara meramaikan duduk di pengajian rutin, di majelis ilmu, dengan cara meramaikan mencari ilmu agama, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah adalah bukti dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang kalau benar-benar hatinya bertakwa, pasti dia mau duduk di majelis ilmu. Nah, ketika ada orang tidak mau duduk sama sekali itu, berarti itu dapat disimpulkan bahwa hatinya belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Yang kedua, barang siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sebagai mati syahid, maka istiqomahlah dalam mencari ilmu agama. Orang yang istiqomah mencari ilmu agama, manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya datang kepadanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid itu seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bersih. Sedikit pun tidak berdosa, menghadap Allah tanpa dosa. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, li syahid yughfaru kullu dzambin. Bagi orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, bersih, menghadap Allah tanpa dosa. Kalau kita meninggal dunia menghadap Allah di hari kiamat tanpa dosa, itu tandanya kita akan menjadi ahli surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati syahid itu nanti di surganya oleh Allah ditempatkan surga tingkatan yang ke-100. Bukan surga tingkat pertama, kedua, ketiga, tapi tingkatan yang ke-100. Jarak tiap satu tingkat menuju tingkat berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun baru nyampe. Jarak perjalanan 500 tahun baru nyampe ke tingkat 2. Jarak perjalanan 500 tahun baru nyampe ke tingkat 3. Dan orang yang mati syahid adanya di surga tingkat yang ke-100, tingkat surga yang paling tinggi. Dan mereka dihubungkan dengan para nabi, para siddiqin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan berada di dalam surga bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Apakah kita enggak mau seperti ini? Masa enggak mau? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa alangkah bodohnya kita kalau enggak mau seperti ini. Betapa alangkah kita tidak menggunakan akal sehat kita. Itu firman Allah dalam Al-Quran seperti itu. Allah menegaskan seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang Islam yang istiqomah mencari ilmu agama. Orang-orang yang Islam yang istiqomah duduk di pengajian rutin, duduk di majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Mereka adalah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dimudahkan, ditunjukkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Man salakal thariqan yaltamisu bi ilman, sahalallahu lahu thariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya untuk mencari ilmu agama, maka sungguh niscaya Allah akan benar-benar menunjukkan, memudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan ke surga oleh Allah, ingin ditunjukkan jalan ke surga oleh Allah, maka istiqomahlah kita duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu tersebut, dan majelis ilmu itu sendiri kata Nabi adalah raudhatun biryadil janah bil dunya. Taman daripada taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Celakalah orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Asadun nasi hasrata yaumal qiyamah rajulun alqanahu talabul ilmi fid dunya falam yaqulhu." Sungguh akan menyesal, sungguh akan celaka di hari kiamat nanti orang yang ketika hidup di alam dunia ada kesempatan oleh Allah, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih waktu, ada kesempatan untuk mencari ilmu agama, ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, tapi dia malas, ogah, memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang seperti ini kata Nabi di hari kiamat pasti akan celaka, pasti akan menyesal. Segala amal kebaikannya oleh Allah ditolak karena ibadahnya tidak didasari ilmu. Berarti kalau begitu peranan ilmu dalam ibadah penting tidak? Penting. Peranan
bisa dipahami, bisa dimengerti, dan siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, semoga oleh Allah dibukakan hatinya, diterangkan hatinya, diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, diberikan pertolongan untuk mudah duduk di pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hatinya keras oleh Allah dilunakkan, dilembutkan sehingga tidak keras lagi. Mari kita tutup pengajian rutin kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Apapun yang